Halo, selamat pagi. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Yuk, kita tetap semangat menjalani hari ini. Ada saya kembali di sini yang akan kembali menghibur kamu dengan podcast pagi Pagar Kehidupan. Langsung aja ya. Semoga apa yang saya berikan di hari ini menginspirasi kamu. Satu tambah satu sama dengan 2. Kata siapa? Ngaco ah. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah, di podcast kali ini kita akan kembali membicarakan suatu hal yang seru nih. Ini nih. Banyak orang-orang yang mereka tuh ngobrol sama saya, teman-teman. Mereka berkata suatu hal yang selalu membuat saya jadi sedih. Tahu nggak kenapa? Iya. Mereka mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya membuat diri mereka sendiri jadi susah. Pernah gak sih kamu mendapatkan sesuatu kenyataan yang membuat kamu jadi takut bermimpi? Contoh, taruhlah misalnya sekarang kamu hanya lulusan SMP, terus ingin punya mimpi besar mas. Saya ingin punya sesuatu hal yang bersifat bisnis rumah makan. Bagus ya? Tapi ada kalanya dalam hidup, kita bertemu dengan orang-orang yang mohon maaf salah. Mereka bilang, lu cuma lulusan SMP, mau buka bisnis, aduh gak usah mimpi deh. Orang-orang S1 aja gagal, apalagi elu cuma lulusan SMP. Pernah kamu mendapatkan orang-orang seperti itu yang membuat kamu jadi takut bermimpi? Nih, saya kasih tahu ya. Kebanyakan di antara kita itu menyalahkan orang lain. Gara-gara dia mas, kenapa? Saya jadi takut bermimpi. Loh, kok bisa? Iya, saya udah punya mimpi tinggi nih mas. Mimpi saya udah tinggi ya. Tapi kenapa ya ketika saya ketemu dia saya jadi gak berani? Kok bisa? Iya, abis dia ngeledekin saya seolah-olah saya gak mampu mas. Saya gak mampu nikah. Saya gak mampu buka usaha. Saya gak mampu hidup mapan. Menurut dia saya itu gak mampu mas. Saya jadinya gak mau deh bermimpi lagi. Loh, aneh gak? Dia yang ngomong, kamu yang punya badan, kok percaya? Saya ulangi ya, dia yang ngomong, kamu yang punya badan, yang ngejalanin badanmu kamu kan? Kok percaya ucapan mereka tuh ngapain? Iya toh? Coba sekarang kamu deh, kamu ngerasa gak sih sama seperti orang yang saya ceritakan tadi? Kita nih, kadang-kadang lebih suka dengerin perkataan orang yang jelek-jelek terus percaya. Padahal yang ngejalanin siapa? Dia apa kita? Jawab dong. Yang ngejalanin dia atau kita? Kita kan? Kalau kita yang menjalani, kenapa perkataan mereka kok penting? Lucu ya? Nah ini, sekarang saya akan bahas satu persatu bahwa benar dalam hidup ini tidak selamanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bahas satu persatu, siapa tahu nih, kamu salah satu dari apa yang saya bahas. Oke? Dengarkan. Mas, apa? Kalau orang mau sukses, itu harus punya gelar sarjana dulu mas. Kalau nggak punya gelar sarjana, orang itu nggak sukses. Pret. Kenapa saya bilang pret? Nggak ada kaitannya gelar sarjana dengan kesuksesan seseorang. Orang yang punya gelar sarjana, tapi dia males, dia juga pasti akan nggak sukses. Orang yang punya gelar sarjana tapi nggak ada kemauan dalam dirinya untuk sukses, dia tidak akan pernah bisa sukses juga. Sebaliknya, orang yang tidak pernah kuliah, bahkan dia juga mungkin nggak punya gelar SMA, tapi dia mau sukses, dia mau berusaha, dia mau melihat dirinya sendiri dan jujur mengikuti hati, dia kemungkinan besar 99% dengan izin Tuhan sukses. Nih, saya kasih tahu sama kamu, menurut kamu, saya ini kuliah nggak? Coba jawab dong. Menurut kamu, iya, saya ini kuliah nggak? Jujur ya, saya yakin pasti jawaban kamu kuliah mas. Abis mas ini pinter banget. Saya kalau jujur, saya jawab, saya itu nggak ada gelar S1. Saya pernah kuliah, Tapi apa yang saya bagikan di Pagar Kehidupan itu tidak pernah diajarkan di perkuliahan saya yang sebentar dulu.
Dan saya tidak pernah punya gelar S1 sama sekali. Titik. Nah ketika saya bilang gini banyak orang bingung. Lah kok bisa? Cara pandang lu luas banget. Cara pandang kamu luas banget kok bisa? Gak punya gelar tuh gimana? Gak mungkin. Bukannya gak mungkin. Ini mungkin. Cuman bedanya saya punya keyakinan 1 tambah 1 tidak selamanya 2 dalam kehidupan. Sementara kamu punya keyakinan 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Jadi bagi kamu yang sekarang belum kuliah, terus belum apa-apa udah minder, merasa gak bisa sukses, gak usah khawatir. Gak ada kaitannya gelar kamu dengan kesuksesan. Kalau diri kamu memutuskan untuk kuliah, kuliahlah untuk ilmunya, bukan untuk gelarnya. Saya ulangi, kuliahlah untuk ilmunya, bukan untuk gelarnya. Kalau kamu kuliah hanya untuk gelar, kuliah hanya untuk memakaikan ijazah kerja doang, itu berarti kamu membunuh dirimu sendiri. Karena gak ada kaitannya gelarmu dengan otakmu. Otakmu jadi pintar karena ilmu yang kamu dapatkan. Kalau ingin pintar karena kuliah, carilah ilmu dalam kuliah, bukan gelarnya. Jelas? Itu yang penting. Yang kedua mas, saya ini udah umur 30, bahkan mungkin ada yang umur 25 udah protes. Saya udah umur 25 mas, saya udah umur 30 mas, terus saya belum menikah. Berarti saya bakal jadi perjaka tua, saya bakal jadi perawan tua. Pret. Loh kok pret lagi? Pret. Kenapa? Karena gak ada kaitannya umur dengan harus nikah. Saya itu nikah umur 33 tahun loh teman-teman. 33 tahun. Ya kalau cowok mah bebas mas. Cowok mah sampai 35 juga gak apa-apa lah, kan saya cewek loh. Saya punya temen juga lebih tua dari saya belum nikah. Dia happy-happy aja tuh. Happy, bahagia, sehat lagi. Terus apakah memang dia harus sedih karena memang belum ketemu jodoh? Kan enggak. Ada orang yang ketemu jodohnya itu cepat. Ada juga orang kayak kamu mungkin yang ketemu jodohnya nanti, belum tentu sekarang. Terus kenapa harus komplain, harus marah, harus ngamuk sih? Ya habis kan saya ini udah umur segini mas, saya takut jadi perjaka tua, saya takut jadi perawan tua. Loh, yang bikin takut itu kan dirimu sendiri. Iya kan? Kebanyakan di antara kita itu suka membuat aturan-aturan sendiri di kepala yang akhirnya membuat kita sendiri jadi takut. Takut untuk sukses, takut untuk mengalami pernikahan, takut untuk ini itu. Yang bikin takut pikirannya sendiri. Nikah itu bukan soal umur. Nikah itu soal kesiapan. Dalam kitab suci saya, perkataannya bukan barang siapa yang sudah berumur X nikahkanlah, enggak. Perkataannya kurang lebih, barang siapa di antara kalian sudah siap menikah, nikahkanlah mereka. Siap dulu baru dinikahin, bukan umurnya tapi keseluruhannya. Nah keseluruhannya itu nomor 1, ketemu jodohnya dulu, gak usah buru-buru. Hey, kalau buru-buru cari jodoh, nanti dapatnya salah mau nggak? Ya saya tahu kok orang-orang ngomongin kamu kapan nikah, saya paham. Tapi coba deh, emang ketemu mereka tiap hari? Kan ketemu mereka paling setahun berapa kali sih? Ya sudahlah, yang punya badan itu siapa? Yang punya badan siapa? Kamu. Terus kenapa kok lebih mementingkan ucapan mereka daripada badan kamu sendiri? Kan yang tahu bahagia atau tidak badan kamu sendiri kan? Ya udah, gak usah buru-buru. Ingat, 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Teman kamu ada yang nikah umur 25, belum tentu kamu harus nikah umur 25. Dalam hidup gak ada yang pasti. Nikmatin aja. Yang penting 1, kamu bahagia dan kamu terus membuka diri untuk menerima jodoh Tuhan. Oke? Janji ya, jangan mau dikendalikan orang lain lagi.
Janji sama saya? Bagus. Nih yang ketiga nih, Mas, kenapa? Saya udah nikah lama nih. Alhamdulillah. Tapi saya belum punya anak. Nah terus? Saya udah nikah lama gak punya anak, Mas. Saya malu sama tetangga, saya malu sama keluarga. Pret. Kok pret lagi sih, Mas? Iya, pret juga. Dari mana rumusnya nikah udah lama harus punya anak? Ya tapi saya pengen punya anak. Ya udah berusaha minta terus sama Tuhan, berusaha juga ke dokter segala macam, tapi gak usah ngotot. Saya tanya jujur deh, kamu ngotot pengen punya anak itu bukan karena pengen punya anak kan? Tapi karena bosen dengerin ceramah orang lain yang memaksa kamu punya anak, betul gak? Lah iya, berarti sama dong kayak yang tadi saya katakan. Hidup kita jadi terbatas karena pikiran sendiri. Coba lihat istri kamu, coba lihat suami kamu. Apa kamu gak cinta dengan dia? Cinta gak? Cinta gak? Kalau cinta, ya udah nikmati aja cinta kalian berdua. Sambil minta izin sama Tuhan. Minta diberikan anak tapi jangan ngotot. Jauhi orang-orang yang suka nyinyir tadi tuh. Gara-gara kamu gak punya anak udah nikah lama, jauhi mereka. Lihat deh, nanti hidup kamu akan jauh lebih tenang. Gak usah mikirin ucapan orang lain. 1 + 1 tidak selamanya 2. Itu prinsip orang beriman. Oke? Jelas ya? Jadi mulai saat ini saya cuma ingin mengatakan, teman-teman, dalam hidup ini gak ada yang namanya rumus 1 + 1 sama dengan 2. Hidup itu 1 + 1 bisa 10, bisa 5, bisa 2, bisa 50. Tergantung siapa? Tergantung izin yang maha kuasa. Maka dari itu, di bagian akhir saya cuma punya pesan gini. Teman-teman, apapun yang jadi permintaan kamu, mintakanlah izin dulu sama Tuhanmu. Saya ulangi, apapun yang jadi keinginanmu, apapun yang jadi kemauanmu, kebutuhanmu, mintakan izin dulu kepada Tuhanmu agar diizinkan untuk terjadi. Karena izin dari Tuhan ini loh yang paling penting. Itu yang bisa membuat kamu mendapatkan keajaiban. Bukan saya, bukan dokter, bukan tetanggamu, bahkan bukan orang tuamu. Jelas ya? Minta izin kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya minta izin pengen nikah. Tolong berikan saya jodoh. Ya Tuhan, saya minta izin pengen punya anak. Berikan saya izinmu. Ya Tuhan, saya minta izin untuk punya pekerjaan yang baik bagi saya dan keluarga saya mohon mudahkan. Minta izin sama yang Maha Kuasa. Dan itu yang selalu saya lakukan dan alhamdulillah merubah hidup saya sampai detik ini. Oleh karena itu, yuk, kalau saya bisa, kamu pasti juga bisa. Karena kita berdua sama-sama manusia yang bertuhan, yang selalu percaya, selalu ada keajaiban dalam hidup ini. Oke? Ini aja teman-teman, semoga podcast yang saya bagikan kali ini kembali bisa menginspirasi kamu. Masih ada saya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.